Pertandingan antara Persib Bandung kontra Persik Kediri pada laga pekan ke-26 BRI Liga 1 2024 baru saja berakhir. Tontonan menarik, menegangkan, dan penuh strategi baru saja tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik dan juga seru sejak menit awal pertandingan. Jalannya pertandingan babak pertama, bermain sebagai tim tuan rumah, Persib Bandung langsung melancarkan serangan bertubi-tubi sejak peluit kick-off dibunyikan oleh wasit pertandingan. Peluang emas pertama Persib diciptakan lewat sepakan keras Ciro Alves pada menit kedua, namun bola masih bisa diamankan oleh kiper Persik Kediri yakni Leonardo. Terlalu asik menyerang, lini pertahanan Persib Bandung sempat dibuat panik lewat sepakan datar Kanafi pada menit ke-9. Namun beruntung sepakan ke sisi kanan gawang Mendoza masih melenceng jauh. Pada menit ke-12 Persib Bandung sebenarnya punya peluang untuk bisa memberikan bumerang bagi tim tamu Persik Kediri jika saja pergerakan Drian Kurnia tidak dihentikan oleh pemain Persik Kediri dengan gerakan tangannya. Sempat terjadi protes dari Bojan Hodak ke asisten wasit pertandingan karena wasit tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Gol yang ditunggu Persib Bandung akhirnya datang pada menit ke-29 lewat aksi heading dari Nick Webers. Berawal dari sepak pojok Mark Law, bola heading berhasil dimenangkan oleh Nick Webers. Persib Bandung memimpin 1-0. Pada laga ini Ciro Alves bermain sangat dominan. Kecepatan serta tusukannya kerap kali membahayakan lini pertahanan lawan. Pada menit ke-39 Persib Bandung hampir mendapatkan satu peluang emas untuk menambah gol kedua pada laga kali ini. Seandainya wasit memberikan hadiah penalti kepada skuad Maung Bandung. Berawal dari tendangan bebas Taran Del Pino dan kemudian terjadi ke mulut di area 12 Persik Kediri antara Osman Evane dengan Gustavo Franca. Seperti ada dorongan dari pemain Persik Kediri. Namun setelah dicek melalui VAR, wasit memutuskan batal memberikan penalti kepada tim tuan rumah. Pada menit ke-50, tim tuan rumah kembali menciptakan gol berkelas lewat heading dari Rian Kurnia berkat assist dari Robi Darwis. Persib Bandung menutup babak pertama dengan skor 2-0. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Keputusan Bojan Hodak mengganti Kevin Mendoza dengan Shefa Sanggasi saat melawan Persebaya Surabaya menuai banyak pertanyaan. Karena setelah pergantian tersebut Persib Bandung harus kebobolan 3 gol oleh sang tim tuan rumah. Kiper utama Persib Bandung Kevin Mendoza sendiri memastikan bahwa Shefa Sanggasi yang merupakan juniornya tidak perlu menyalahkan diri atas hasil buruk tersebut. Dia mengatakan bahwa gol yang bersarang ke gawang Shefa memang sulit untuk dihalau. Shefa kebobolan 3 gol setelah masuk menggantikan Mendoza. Tetapi menurut sang kiper timnas Filipina tersebut, hal itu bukan kesalahannya. Mendoza menilai Shefa hanya kurang beruntung menghadapi tembakan-tembakan berkelas dari lawan. Mendoza memahami bahwa pengalaman seperti ini bisa menjadi beban mental bagi seorang kiper muda. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa Shefa mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekannya di tim. Iya, saya sudah berbicara dengan Shefa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia bisa menyelamatkan salah satu gol itu, dia akan mendapatkan gelar penyelamatan terbaik minggu ini atau bahkan bulan ini. Karena gol-gol itu benar-benar bagus. Sebagai kiper muda, kebobolan 3 gol memang sulit. Tetapi ini hanya soal ketidakberuntungan, kata Mendoza. Hujan deras membasahi langit Gede Bage kala tim Persib Bandung menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pasca kekalahan telak 4-1 dari Persebaya Surabaya pada Sabtu lalu. Meski selisih poin dengan Dewa United yang berada di peringkat kedua kini terpangkas menjadi 5, penjaga gawang tim Persib Bandung Kevin Mendoza menegaskan bahwa situasi masih sangat aman. Bagi Mendoza, kekalahan memang selalu terasa pahit, namun bukan berarti harus berlarut-larut dalam kekecewaan. Ia menekankan bahwa fokus tim sekarang adalah menatap laga selanjutnya melawan Persik Kediri di kandang sendiri malam ini. Menurut Mendoza, kunci utama adalah segera bangkit dan tidak terjebak dalam tekanan yang tidak perlu. Dengan 9 laga tersisa, keunggulan 5 poin masih cukup untuk menjaga posisi puncak, asal Persib Bandung bisa meraih kemenangan di laga berikutnya. Dengan sesi latihan yang sudah kembali digelar, Mendoza percaya tim dalam kondisi yang cukup baik untuk menghadapi Persik Kediri. Analisis terhadap kekuatan lawan akan menjadi fokus utama dalam persiapan mereka. Kami masih dalam posisi yang baik, tidak perlu stres ataupun khawatir, karena kami masih di peringkat pertama. Tentu saja Dewa United semakin menekan kami. Tetapi jika sebelum musim dimulai, ada mengatakan bahwa dengan 9 pertandingan tersisa, kami masih unggul 5 poin dari peringkat kedua. Saya pasti akan menerimanya. Kami hanya perlu menang di pertandingan berikutnya. Dan semuanya akan kembali baik-baik saja. Mulai hari ini, saya akan fokus pada pertandingan, menganalisis pemain-pemain mereka. Dan kita lihat nanti.
kata Kevin Dre Mendoza. Persib Bandung harus mencari cara untuk membongkar pertahanan Persik Kediri yang diprediksi akan bermain dengan skema low block saat bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tantangan ini bukan hal baru bagi Persib Bandung. Mengingat musim ini, mereka kerap kesulitan menghadapi tim yang bertahan dengan sangat dalam, seperti saat ditahan imbang dua tim juru kunci, Semen Padang dan Madura United di kandang sendiri. Tim pelatih Persib Bandung memang masih mencari solusi terbaik dalam menembus tim-tim yang bermain rapat di area pertahanan. Umpan silang kerap tidak efektif karena tidak sampai ke target di kotak penalti. Sementara kombinasi umpan pendek seringkali mentok di sepertiga akhir lapangan. Hodak menuntut pemainnya lebih kreatif dalam menciptakan peluang, tanpa pergerakan yang lebih cair dan ide-ide segar dalam menyerang. Persib Bandung berisiko kembali terjebak dalam kebuntuan seperti yang beberapa kali terjadi pada musim ini, sehingga tim cukup banyak meraih hasil imbang. Selain harus menembus pertahanan lawan, Persib Bandung juga wajib mewaspadai terhadap serangan balik cepat Persik Kediri. Tim asuhan Marcelo Rospide ini punya transisi yang cukup baik, dan jika Persib terlalu fokus menyerang tanpa keseimbangan, mereka bisa dihukum seperti saat melawan Persebaya. Jarak Persib dengan Dewa United di posisi kedua pun kali ini hanya tersisa 5 poin. Kehilangan angka lagi bisa membuat posisi di puncak klasemen semakin terancam. Oleh karena itu, Hodak ingin memastikan timnya tampil lebih tajam dan juga efektif agar bisa kembali ke jalur kemenangan. Lihat, semua tim bermain low block saat melawan kami, jadi tentu saja kami terus mencari cara untuk menembusnya. Saat mereka melawan Dewa, mereka juga punya beberapa situasi menyerang, jadi kami harus waspada terhadap itu, kata Bojan Hodak. Sebagai calon lawan Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-26 kompetisi Liga 1 musim ini, tim Persik Kediri asal Marcelo Rospide tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga punya ancaman di lini depan. Pelatih kepala tim Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti dua pemain lawan yang berpotensi bisa merepotkan pertahanan timnya, yakni Zé Valente dan Majid Osman. Majid Osman dikenal sebagai pemain yang cerdik dalam mencari ruang dan punya penyelesaian akhir yang baik. Sementara Zé Valente yang merupakan pengatur ritme permainan Kediri, mampu menciptakan peluang berbahaya dari lini tengah. Para pemain bertahan Persib Bandung tentunya harus lebih disiplin dalam bertahan. Saat melawan Persebaya, banyak celah di lini belakang yang dieksploitasi lawan. Jika dibiarkan, anak-anak Kediri tentunya bisa melakukan hal yang sama. Musim lalu, Persik Kediri sudah melakukan hal serupa dengan menghukum Persib Bandung kalau datang ke GBLA dan meraih kemenangan. Sebagai juru taktik, Hodak tentunya tidak mau kejadian itu kembali terulang, sehingga ia menuntut timnya lebih waspada. Selain menjaga pertahanan, Persib Bandung tentunya juga harus bisa memanfaatkan kelemahan Kediri. Jika ingin tetap menjaga jarak aman di puncak klasemen, mereka wajib menang di laga ini. Mereka punya Zé Valente dan satu penyerang Lebanon, Majid Osman. Dua pemain itu mungkin yang paling berbahaya. Tahun lalu, kami kalah dari mereka di laga kandang. Tentu saja, kami akan berhati-hati terhadap itu, kata Bojan Hodak. Sehari setelah kepulangan dari Surabaya, tim Persib Bandung langsung melakukan sesi latihan rutin di bawah guyuran hujan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin lalu. Sang pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, langsung menggeber anak asuhannya dengan latihan intens dikarenakan waktu yang sangat mepet dengan laga selanjutnya melawan Persik Kediri yang hanya punya waktu 2 hari untuk bersiap. Pada laga melawan Persebaya Surabaya kemarin, secara mengejutkan tim Persib Bandung harus takluk dengan skor telak 4-1 setelah sempat mampu mengimbangi permainan Persebaya Surabaya selama 60 menit pertandingan berjalan. Persib yang harus kehilangan Beckham Putra akibat sanksi dari Komdis PSSI seperti kehilangan sesuatu di lini serang mereka karena kesulitan menembus barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Persib yang sudah mengajukan banding sejak minggu lalu masih belum memberikan statement resmi terkait hasil banding. Undangan PSSI selaku Federasi Sepak Bola di Indonesia yang juga masih bungkam terkait putusan banding terhadap sanksi yang mereka berikan terhadap Beckham Putra Nugraha. Namun pada sesi latihan Senin malam kemarin, Hodak mengabarkan bahwa Beckham Putra sudah bisa dimainkan di laga melawan Persik Kediri. Belum jelas apakah sanksi Beckham dikurangi atau seperti apa, karena Hodak juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai statementnya. Hodak juga memastikan bahwa Ahmad Agung yang datang dengan status pinjaman dari Persik Kediri tidak bisa dimainkan karena terdapat klausul kontra yang menyatakan bahwa pemain asal Demak tersebut tidak boleh dimainkan ketika menghadapi Persik Kediri sebagai pemilik klub asli Ahmad Agung. I feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently